Brother and sister, apa kabar? Pas sekitar 2 bulanan sejak konten terakhir episode kedua terkait perpuluhan, sudah merenung selama 2 bulan ini manusia Kristen semacam apa kita, karakter dominan apa yang ada di dalam diri kita, sehingga kita gagal memahami fungsi kita sebagai bagian daripada satu tubuh dalam Kristus yang memiliki peran yang berbeda, tugas yang berbeda, kelengkapan yang dilekatkan Tuhan yang berbeda, termasuk dari sisi finansial. Manusia Kristen dengan karakter seperti apa kita? Sebelumnya, brother and sister, saya akan bacakan Yakobus 5 ayat 1-6 demikian. Saya memakai Alkitab TB1 ya. Peringatan kepada orang kaya. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Oke, brother and sister, kenapa saya bacakan itu? Seluruh episode 1 sampai dengan penutup ketiga ini tentang perpuluhan, kita tidak membicarakan harta haram yang didapat dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Kita tidak membahas berapa persen, berapa yang layak, berapa yang pantas dari harta yang dikumpulkan dengan cara yang jahat, kemudian dibawa ke gereja atau ke perbuatan-perbuatan baik dimanapun, dan kita menganggapnya sebagai perpuluhan atau bagian daripada perbuatan baik kita. Tidak. Yang akan kita bahas dari episode pertama, kedua, dan penutup ketiga ini adalah apa yang harus kita lakukan dengan berkat yang berasal dari Tuhan, pemberian Tuhan, untuk kita pakai dalam kehidupan kita dan melaksanakan tugas-tugas serta fungsi-fungsi yang dilekatkan Tuhan dalam kehidupan rohani beriman kita. Dalam kehidupan beriman kita, dalam kehidupan rohani sebagai bagian daripada fungsi satu tubuh dalam Kristus. Melakukan apa? Di konten-konten saya yang sudah yang sebelumnya, yang selalu saya katakan apa? Melakukan pekerjaan Tuhan di dunia, termasuk amanat agung, penopang bagi saudara satu tubuh dalam Kristus, dan saluran berkat kasih dan karunia Tuhan. Oke. Jadi, brother and sister, kita di dalam kehidupan yang beriman dan rohani. Kenapa saya selalu mengatakan kehidupan beriman dan rohani? Karena kalau kita sudah mengerti dan memahami apa maksud Tuhan dengan menghadirkan kita di dunia ini, karena kita memiliki pemahaman yang benar, itu yang selalu saya bilang dengan pemikiran surgawi, pemikiran yang diterangi oleh Allah, pemikiran yang diterangi oleh kuasa Roh Kudus yang dipimpin dan dibimbing oleh Roh Kudus, maka cara berpikir kita akan jauh 180 derajat berbeda dengan cara berpikir
manusia duniawi yang dipimpin dan dibimbing oleh roh-roh dunia. Karena ingat, kehidupan kita adalah apa? Peperangan rohani, melawan roh-roh di udara, roh-roh jahat. Dalam pikiran, perkataan, perbuatan, sikap, dan tingkah laku kita selalu berupaya untuk dalam kesadaran yang tinggi membiarkan Roh Kudus memimpin dan membimbing. Oke, brother and sister. Kenapa ini sangat penting? Karena itu sebagai dasar cara berpikir kita. Jadi kita benahi dulu cara berpikir kita ketika kita mau mengeluarkan berapa persen pun, berapa besar pun, berapa bagian pun, seperberapa pun dari penghasilan, pendapatan, harta kekayaan yang kita miliki untuk orang lain di luar diri kita, di luar keluarga dekat kita, kakak beradik, orang tua, saudara-saudara dekat. Karena nanti semakin, misalnya kita kakak beradik satu keluarga, orang tua, anak, adik, kakak semua itu ring 1, nanti kita ring 2, keluarga kita yang agak di luar ring 1 itu misalnya tante kita, paman kita, om kita, terus ring ketiga orang-orang yang tidak kita kenal sama sekali, yang tidak ada hubungan kekerabatan atau hubungan sedarah yang dekat, tetapi sesungguhnya kita dekat karena kita satu tubuh dalam Kristus. Maka kalau kita tidak benahi dulu cara berpikir kita akan merasa bahwa memberikan itu merupakan suatu beban, merupakan suatu hal yang berat. Karena apa? Karena kita tidak menganut value surgawi, tetapi dipengaruhi oleh value-value atau nilai-nilai dan cara berpikir duniawi. Jadi, brother and sister, kalau kita sudah benar-benar mengerti dan memahami bahwa penghasilan, upah yang kita dapat dari pekerjaan, hasil yang kita dapat dari berjualan, dan seluruh aktivitas ekonomi yang menghasilkan income buat diri kita itu adalah berasal dari Tuhan kita. Kalau kita sudah mengerti itu, tidak akan berat kita mengeluarkan berapa persen pun itu selama kita mengerti dan memahami bahwa itu adalah tugas kita, menjadi saluran berkat, menjadi alat Tuhan, bagian dari grand design pekerjaan Tuhan di dunia ini. Tentu kita harus dalam kerendahan hati dan dalam kesadaran yang tinggi, jujur kepada diri kita dan kepada Tuhan berapa yang cukup untuk kita. Dan bahkan lebih ekstrim lagi, dengan cara yang amat dahsyat Tuhan menunjukkan janda miskin yang memberikan seluruhnya. Artinya tidak tertutup kemungkinan pada saat kita memiliki sesuatu dan kita sangat menginginkan sesuatu, kita harus memberikannya juga kepada saudara seiman satu tubuh dalam Kristus. Jadi kalau kita sudah benahi cara berpikir kita, berapapun income yang kita dapat dari kegiatan ekonomi yang kita lakukan, penghasilan, upah, hasil jualan atau apapun juga, kita mengerti dan menyadari pada saat kita harus menyerahkan itu kepada saudara satu tubuh dalam Kristus yang membutuhkan, itu adalah karena Tuhan menerangi pikiran dan hati kita untuk melakukan itu. Oke. Jadi brother and sister, kalau kita sudah benahi itu, tidak akan keluar dari mulut kita, ini kan hasil kerja kerasku. Ini kan aku kerja pagi, siang, sore, malam, tengah malam, subuh. Tuman dia. Males sih dia. Gak mau kerja. Padahal apa? Kita yang hidup di jalan Tuhan, itu semua diberikan Tuhan kepada kita. Diberikan dengan cara yang misterius.
grand design dari ketidakteraturan, ada benang merah keteraturan desain dari Tuhan kita untuk kita dipertemukan dengan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan bantuan kita, karena kita tahu itu sumbernya dari Tuhan, kita dengan mudah memberikannya sesudah kita akui secara jujur, tulus, dan ikhlas dan terbuka kepada Tuhan kita berapa yang cukup untuk kita. Oke, brother and sister, jadi tidak ada orang Kristen yang mengerti dan memahami maksudnya yang benar cara berpikirnya. Rugi, dia malas sih, nanti tuman. Dan please, brother and sister, itu kalau itu dikatakan oleh kita, please yang di sebelah sana yang menerima perkataan itu juga introspeksi. Jadilah penerima yang baik, orang yang jujur juga terbuka, tulus, dan ikhlas di hadapan Tuhan. Bahwa dia memang sangat membutuhkan itu dan dia menepati dan memegang teguh seluruh kepercayaan dan kebaikan yang diulurkan oleh orang yang pemberi itu. Jadi kita menjadi satu komunitas, satu kesatuan, satu tubuh dalam Kristus yang landasan dasarnya, ingat, seluruh yang saya katakan di seluruh konten saya dasarnya adalah kasih. Yang kita inginkan hasil akhirnya adalah kebaikan yang benar menurut Tuhan, kasih dan kebenaran yang dari Tuhan. Jadi kalau kita sudah mengerti hal itu, kita nggak lagi bicara soal 10%. 10% dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, itu adalah bukti ketaatan. Tetapi kasih dan kebenaran. Jadi brother and sister perlu disadari ya, sesudah Tuhan Yesus Kristus datang, Allah menjadi manusia. Oleh karena itu di konten saya yang paling awal dulu, ambil Alkitabmu dan baca-baca. Kita mengerti dan mengenal bahwa ukuran yang dipakaikan oleh Allah yang menjadi manusia, Yesus Kristus yang 100% Allah, 100% manusia, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Ukuran yang dia pakai itu, hukum-hukumnya itu justru lebih berat dari perjanjian lama. Kenapa? Karena dia menginginkan hati kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Itu jauh lebih berat. Oleh karena itu kita harus rendah hati, bilang bantu aku Tuhan. Dan kemudian His grace, belas kasihnya menutupi kekurangan kita itu. Jadi paham ya, cara berpikirnya dulu dibenahi. Karena iblis bapak segala dusta, dia pintar memanipulasi ini semua. Jadi jangan dibalik-balik. Ya brother and sister, jangan dibalik-balik. Oke. Nah, kita lanjut ke tahap berikutnya. Itu dari kita. Nah sekarang bagaimana tentang perpuluhan yang dimanipulasi oleh si iblis? Pemimpin jemaat, pemimpin gereja, gembala jemaat, gembala gereja, pemimpin kelompok rohani yang dimanipulasi oleh si iblis. Karena 10% dari 1 triliun itu adalah 100 miliar, dan 10% dari 100 miliar adalah 10 miliar, dan 10% dari 10 miliar adalah 1 miliar. Kelima orang ini pemimpin jemaat, pemimpin gereja, gembala jemaat, gembala gereja, pemimpin kelompok rohani dimanipulasi oleh si iblis untuk mengambil itu. Yang perpuluhan minimum ketaatan itu banyak orang yang menyumbangkan lebih besar, diambil untuk kepentingan pribadinya, dan dia menyangkali doa Bapa kami dengan amat dahsyat. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu berlaku untuk semua anggota tubuh Kristus. Tetapi bukan semuanya, tetapi 5 orang ini, pemimpin rohani, gembala jemaat, pemimpin jemaat, gembala gereja, pemimpin kelompok rohani, membiarkan dirinya atau menikmati dirinya dimanipulasi oleh si iblis untuk mengambil itu untuk memperkaya dirinya. Oke. Karena ingat, doa Bapa kami berlaku untuk semua orang yang hidup di jalan Tuhan. Jadi brother and sister, penting untuk kita melihat ukurannya jelas, kata Tuhan. Karena iblis bapak segala dusta, kata Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah sendiri, perkataannya benar. Karena iblis adalah bapak segala dusta, ujilah setiap roh, termasuk roh apa yang ada di dalam pemimpin jemaat, gembala jemaat,
pemimpin gereja, gembala gereja, dan pemimpin kelompok rohani yang sangat-sangat menginginkan perpuluhan dan persembahan rohani kita itu untuk memperkaya dirinya. Roh apa yang ada di dalam dia? Berhati-hatilah, jauhi. Karena iblis bapa segala dusta, maka ketika dia tidak hidup menurut standar surgawi yang ditetapkan oleh Tuhan, tetapi dia lebih terlihat dipimpin oleh roh-roh dunia, dan apa pohon yang baik dilihat dari buahnya, itu takaran yang paling mudah diberikan Tuhan, buahnya. Maka apa-apa yang keluar dari mulutnya, walaupun itu berasal dari Alkitab, dia pergunakan untuk memanipulasi dan memerangkap kita agar kita memberikan yang seharusnya kita berikan untuk anggota tubuh Kristus yang lain, karena dia harusnya mengelola itu seperti yang dilakukan oleh para rasul di jemaat mula-mula. Apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh para rasul di jemaat mula-mula pada Kisah Para Rasul 3 ayat 6, di mana Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Saya akan bacakan Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Oke. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Oke. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Bayangkan brother and sister, Rasul Petrus dan rasul-rasul lainnya yang bayangkan kalau mereka tidak dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus, dan mereka tidak mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati dan akal budi. Kalau mereka, dan terpujilah Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus melindungi mereka dan menerangi mereka dengan Roh Kudus, sehingga dengan begitu banyak otoritas sebesar itu yang diberikan Tuhan Yesus kepada para rasul tidak disalahgunakan oleh para rasul untuk memperkaya dirinya. Bayangkan dengan otoritas yang diberikan Tuhan Yesus apabila mereka membiarkan dirinya. Ingat, para rasul juga diberikan free will oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi mereka kembali mempersembahkan free will itu di bawah kaki Tuhan. Pimpin aku dalam rohmu yang kudus, sehingga mereka dengan otoritas yang dahsyat mereka tidak menyalahgunakan untuk memperkaya diri mereka. Bayangkan kalau setiap mereka melakukan apapun juga mujizat, mereka meminta uang dan sejumlah uang, atau mereka menyelewengkan pemberian-pemberian yang dipersembahkan oleh jemaat di bawah kaki mereka, katanya untuk dipergunakan untuk jemaat lain satu tubuh dalam Kristus. Dan kita sudah melihat kisah Ananias dan Safira yang amat dahsyat. Peringatan yang diberikan Tuhan. Mengapa, kalau kita bertanya mengapa hal-hal seperti itu tidak terjadi sekarang? Tuhan punya maksud. Bagaimana dia memberikan contoh yang amat dahsyat. Dan itu selalu berlaku, tapi dengan cara yang misterius. Bagaimana ia mengatakan, pergilah kalian para pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Jadi hukumannya, takarannya semua sama, kebenaran yang dari surga. Ya brother and sister, jadi jauhilah, ujilah setiap roh, termasuk di dalam orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan itu, tapi kemudian memanipulasinya untuk memerangkap kita sebagai objek, sebagai subjek, untuk memerangkap kita sebagai subjek yang memperkaya mereka. Padahal sungguhnya perpuluhan itu dan ataupun lebih berapapun persentasenya, 1/10 perpuluhan adalah bukti ketaatan. Kita tidak selalu harus menyerahkannya ke gereja, tetapi ke kegiatan-kegiatan yang menunjang satu tubuh dalam Kristus sebagai penopang dan saluran berkat dan kasih karunia Tuhan. Jadi clear ya, 10% bukti ketaatan. Allah yang datang ke dunia, hukumnya justru lebih berat karena dia menginginkan hati dan pikiran dan jiwa kita mengasihinya, bukan lebih ringan, lebih berat. Oke, dan kita ngerti dan paham posisi kita terhadap saudara seiman kita. Brother dan sister, terjawab ya sekarang. Jadi please,
Jangan ragu lagi untuk berbuat baik. Yang jelas tadi di awal saya sampaikan. Episode 1, 2, 3, perpuluhan dan seluruh pembicaraan kita di channel ini, di konten-konten YouTube saya, tidak membicarakan hal-hal haram yang berasal dari yang jahat. Dan jangan ditipu oleh si iblis, ya brother and sister. Dia pintar memanipulasi, sehingga bukan maksud Tuhan yang disampaikan oleh banyak orang, tetapi maksud dunia. Wah, nggak apa-apa berdosa, siapa sih yang nggak berdosa? Jangan kita tahu kenapa itu menjadi berat buat kita, tapi Tuhan memberi kekuatan dan hasil akhirnya kita diselamatkan only by His grace. Dia menyelami hati kita. Saya kasih satu ilustrasi ya brother and sister. Nanti kita bahas secara mendalam di isu pertobatan dan lahir baru. Percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus, kenapa itu menjadi hal yang fatal dan vital. Bayangkan tempat dari mana Tuhan Yesus datang, kerajaan surga itu kudus. Ingat, banyak ayat Alkitab di konten-konten saya sebelumnya mengatakan bahwa Allah itu mulia, Allah itu maha kudus, yaitu kebenaran. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bayangkan kan tidak mungkin seorang koruptor, seorang pencuri, seorang manipulator, seorang jahat yang bisnisnya bisnis haram di dunia, dia tidak bertobat dan lahir baru dan meninggalkan itu. Kan nggak mungkin dong seorang koruptor atau seorang pencuri mati masuk ke surga, nanti dia curi dong barang-barang berharga di surga atau hal-hal yang berharga. Paham ya? Itu satu ilustrasi aja supaya kita ngerti. Kita tidak mudah ditipu oleh si iblis. Ya, brother and sister. Yang selalu saya katakan di konten sebelumnya apa? We will die trying to love Jesus Christ. Oke? Bukti cinta dan kasih sayang kita ini baru bagian pertama dari hukum kasih, ya brother and sister. Jadi jangan ragu lagi untuk berbuat baik. Hilangkan itu kata-kata tuman, nanti dia nggak tahu diri sih, dia malas. Coba deh brother and sister, saya pernah mencoba, saya berdoa, saya videoin, saya nggak apa adanya, dan ternyata brother and sister, mengerikan. Ketika kita sangat membutuhkan bantuan dari Tuhan, cara kita meminta itu sebenarnya kalau kita mau sadar itu mengerikan. Kalau kita bandingkan sudah berapa banyak perbuatan baik yang kita lakukan dengan pemberian Tuhan kepada sesama kita. Ya, benahi cara berpikirnya, 10% itu tanda ketaatan, lakukan yang terbaik buat Tuhan, lakukanlah apa yang kau ingin orang lain lakukan kepadamu. Jangan bilang, aku kerja keras kok, aku nggak akan gini. Jangan. Pada saat kita mengalami kesusahan, kepada siapa kita memohon. Dan pasti Tuhan menggerakkan instrumen-instrumennya untuk menolong kita. Kita juga lakukan itu pada orang lain. Dengan ketulusan hati, dengan cinta dan kasih sayang kepada Yesus Kristus. Amin.